yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah semua bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, yang kami sembah dan kami hormati di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur malam ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa ini, di mana kami dipanggil untuk supaya boleh selalu bertemu, selalu bersekutu bersama-sama. Kami ingin belajar firman-Mu, kami juga ingin bersama-sama untuk saling mendoakan, kiranya Roh Kudus tuntun pimpin kami. Terima kasih Bapak, berkatilah kami yang sudah hadir dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan membahas pasal 11 ya dari 2 Korintus ya. Rabu yang lalu ya kita telah atau Rabu yang dua apa dua minggu Rabu yang kedua yang lalu ya itu sudah membahas pasal yang 10 ya. Malam ini kita akan lanjutkan pasal yang ke-11 di Oke, ya pasal yang ke-11 ini ya masih berbicara tentang pelayanan Paulus yang di mana ya banyak tantangan yang dia hadapi. Ya, kemudian dia juga ingin menyampaikan mengenai concernnya kepada jemaat Korintus juga yang menghadapi berbagai macam ya ajaran palsu begitu. Nah, Paulus ingin mengutarakan isi hatinya ya dia sebagai rasul dan juga sebenarnya dia sebagai juga seorang gembala ya yang memperhatikan yang juga yang concern kepada jemaat Korintus yang banyak mengalami problema di dalamnya ya. Yang pertama sudah kita lihat bahwa Paulus ingin supaya menunjukkan dia bukan hanya rasul tapi dia seorang gembala jemaatnya ya. Nah, kecemburuan ilahi demi kemurnian jemaat di mana dia begitu cemburu ya. Cemburu apa? Ini bukan masalah perempuan tetapi masalah jemaat. Karena jemaat itu digambarkan sebagai mempelai perempuan ya. Nah, Paulus ini sudah mempersembahkan sebenarnya jemaat itu Korintus itu kepada Kristus. Nah, dia begitu cemburu karena mereka masih mau mendengar, mau terima ajaran-ajaran yang salah, yang palsu. Oke. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang Paulus ungkapkan ya di ayat yang ketiga ya. Di sini dikatakan, di ayat yang kedua, sebab aku cemburu. Nah, kata cemburu ini jealous kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah, ini cemburunya bukan cemburu kedagingan ya, tapi cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu lelaki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, dia mau supaya jemaat itu supaya jangan ada bercacat celah, di hadapan Yesus karena kalau kita sebagai jemaat itu sudah harus menjadi jemaat perawan suci yang sudah ditunangkan atau diberikan kepada Kristus. Tapi dia khawatir ya, Paulus khawatir kenapa? Nah, inilah kita lihat dia mengatakan demikian ini di ayat 3. Tetapi aku takut katanya ya, kalau pikiran disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, inilah yang bahayanya ya saudara-saudaraku ya. Di mana ular itu yang memperdayakan atau menipu Hawa dengan kelicikan sehingga Hawa itu mendengar apa yang dikatakan oleh ular sehingga dia makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini terjadi.
ya. Maka bisa terjadi dengan jemaat. Nah, sudah di zaman Paulus ya, Korintus ini yang yang khawatir itu. Apalagi di zaman sekarang ya, di akhir zaman ini, wah sudah betapa menyedihkan ya, di mana banyak gereja-gereja yang mungkin ya, bisa jadi terjadi ya pikiran-pikirannya telah disesatkan bagi mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang, ya ajaran-ajaran yang salah. Ya saya bersyukur mengikuti PHTT itu Persekutuan Hamba-hamba Tuhan, ya GBII Gereja Baptis Independen Indonesia di Pontianak. Nah, salah satu denominasi tetap kita harus lempeng kalau bahasa orang Jakarta ya. Kita harus berdiri teguh kepada ajaran kebenaran, tidak ikut arus sana, ikut arus sini. Kita harus tetap pegang teguh kebenaran. Oke, jangan melanggar firman Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan, saudara ya. Oke. Nah, apa yang Paulus ingin harapkan dari para jemaatnya bahwa dia ingin supaya mereka ya tetap harus setia kan? Setia ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan di sini, Saudara, apa yang dikhawatirkan ini, itu iblis itu sangat licik ya. Dia memakai manusia, ya bisa menyampaikan berita-berita, khotbah-khotbah yang berbeda kan, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, okay? Yaitu menyampaikan pribadi yang berbeda ya dengan Rasul, dan jemaat mengidolakan gembala atau pengkhotbah melebihi daripada Kristus, ya kan, mengagungkan manusia ya, daripada Kristus. Nah, ini perlu diwaspada, dan kita harus juga mewaspadai supaya kita tidak mengkulturkan seorang manusia. Nah, itu sangat bahaya, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara, kalau kita kembali ke ayat yang 14, nah, Paulus ini mengatakan begini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini Yesus lain itu pribadi yang lain, saudara ya. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi apa? Ada Yesus lain, ada roh lain, ada Injil lain. Nah, apakah saat ini juga sudah ada? Ya, tidak heran. Saudara-saudara, di akhir zaman ini kita banyak penyesat-penyesat ya. Itu pendeta-pendeta yang menyimpang, yang mengajar bukan memberitakan Injil sejati, bukan Yesus Nazaret, Yesus yang sejati, tapi menyampaikan Injil yang lain, roh yang lain. Ya, kadang-kadang kita bukan heran ya, banyak orang tuh, oh aku Roh Kudus bicara sama saya. Roh Kudus mengatakan kepada saya begini, 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 bla bla bla, macam-macam dan sebagainya. Itu di YouTube saudara bisa lihat itu ya. Mereka berani luar biasa loh ya. Ya, dan juga mereka memberitakan Injil yang lain. Ya, Injil kemakmuran. Ya, itu memberitakan Injil, bukan Injil sejati. Kalau Injil kita adalah Injil Yesus, di mana Yesus yang telah datang mati menebus dosa kita, dan dia dikubur, dia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci. Nah, itu adalah inti Injil, ya, di mana Yesus menebus dosa manusia dengan darahnya yang mulia itu, supaya saudara dan saya mendapat hidup yang kekal, bukan mendapat kemakmuran. Ya, beda itu cara pemahamannya, saudara. Oke. Nah, karena di dalam ayat yang ke-9 dan 11, Paulus sudah mengatakan bahwa Paulus tak bersalah karena menyampaikan Injil Allah. Dia tidak salah ya dalam memberitakan Injil ya. Injil. Kadang-kadang dia menyebut pakai Injil Allah. Dia juga mengatakan aku memberitakan Injil Kristus. Kalau Injil Allah itu sebenarnya maksudnya apa? Apa yang disampaikan berita Injil di Perjanjian Lama tentang Yesus Mesias yang akan datang menyelamatkan manusia. Maka di situ selalu mengatakan Injil Allah.
Oke, nah sekarang dia memberitakan Injil Yesus atau pribadi Yesus Kristus yang telah datang, oke, yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Oke, nah Paulus juga mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa dia sebagai rasul ya, rasul yang bukan mencari uang ya. Karena kadang ada orang, wah Paulus mungkin ya mau mau minta persembahan dan sebagainya. Maka itu di sini ayat 9 sampai ayat 11 itu kita coba ya baca sedikit ya di ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Maksudnya begini, apakah aku merampok? Gitu loh. Jemaat-jemaat ya. Paulus no. Ya, ayat 9 baru kita mereka dia ingin kasih tahu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Nah, dia tidak menyusahkan orang-orang. Kamu harus beri persembahan untuk aku dan sebagainya. Sebab apa yang kurang padaku, nah apa yang dia kurang dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Nah, ini memang sikap hebat ya. Paulus Rasul itu dia tidak mau membebankan jemaat Korintus. Seolah-olah dia mau rampok mereka. Nah, tapi kekurangan itu dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Makedonia itu wilayahnya beda dengan yang di Korintus. Korintus dia di agak selatan di sini ya, provinsi. Kalau Makedonia agak ada ke sana utara sedikit ke Eropa. Nah, itu jemaat-jemaat sana tuh care dia ya memberikan support dukungan dalam penginjilan. Nah, ini yang kita bisa dapat belajar dari para Paulus. Oke. Dan Paulus juga mengatakan ya ayat 10 coba kita baca. Demi kebenaran Kristus, dia bilang, di dalam diriku aku tegaskan. Nah, aku dia mau tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Oke, artinya begini, demi kebenaran dia tidak mau bangga lah, bangga melayani di daerah yang sudah ada orang melayani. Dia tidak akan. Oke. Nah, dia mau pergi ke tempat yang lain yang belum pernah orang menjangkau Injil. Nah, ini hebat nih Paulus. Aku tidak. Bahwa karena aku tidak mengasihi kamu, Allah mengetahuinya. Ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamarkan sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, dia ingin menekankan lagi ke dalam bahwa di antara orang-orang yang ada di Korintus, di mana jemaat yang telah mendengarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan Rasul Paulus, nah sekarang Paulus mengatakan bahaya Rasul palsu. Mereka disebut penipuan rohani. Nah, coba saudara kita renungkan ya, zaman Paulus sudah ada muncul itu loh ya. Nah, ini pekerjaan setan sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang, saudara. Ya, kalau orang bisa lihat di YouTube itu loh, ada namanya mereka itu bikin bisnis gereja. Ada orang tanya, Bapak buka gereja penghasilannya berapa? Wih, gila ya. Penghasilannya lebih bagus daripada orang menjadi pengusaha lain ya. Tadi saya lihat semua ada buka. Ya, coba kamu lihat dengan orang itu buka gereja, penghasilannya bisa 30. Ada berapa gereja? Ada gerejanya apa ya? Lebih dari 10 ya. Coba kalau kali 1 bulan 30 juta dikali 10 10 lah. Jadi 1 bulan dapat berapa itu? Ini bisnis ya. Nah, kalau orang Tionghoa bilang mengatakan gereja, co itu berusaha. Bayangkan banyak orang yang susah bekerja, bisnisnya susah, lebih bagus bisnis gereja. Buka gereja, sewa itu, undang pengkhotbah yang terkenal, kasih amplop, dan di persembahannya yang lain kita ambil dan sebagainya. Tapi banyak orang kok bisa tertipu ya. Nah, inilah saudara. Ya kan? Bisa tertipu oleh omongan.
Nah, ini yang Paulus ingin katakan ya. Nah, ini mereka disebut rasul palsu, adalah penipu rohani. Nah, Paulus mengatakan itu rasul-rasul palsu, rasul Kristus, menyamar sebagai rasul Kristus. Paulus mengatakan ayat 14, saudara perhatikan. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, luar biasa ya saudara ya. Kenapa? Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, terjemahan yang ganjil. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, makanya kalau kita ya jemaat tidak mau belajar firman, ya tidak mau bersekutu bersama-sama, ya kita tidak akan mendapatkan uh, pengajaran pertumbuhan rohani yang baik, sehat ya. Makanya Paulus sudah mengatakan sehat, doktrin yang sehat gitu ya. Maka kita mudah mudah tertipu ya, mudah dibujuk dan ikut arus zaman ini, ya kan? Nah, Paulus ingin mengingatkan kita, hati-hati, ya waspada bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, di dalam ayat yang ke-14 tadi ya. Saudara kita boleh menghafal mengingatkan ayat ini ya. Oke. Nah, jadi penampakan rohani beda kebenaran rohani. Karena itu Kristen Alkitabiah harus waspada dan harus cermat menilai apa yang mereka ajarkan itu apakah sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Oke. Nah, jemaat Berea memberi kita salah satu contoh ya, di mana mereka mendengar apa yang disampaikan Paulus, mereka dalam hati mungkin masih sangsi, masih belum begitu sepenuh hati menerima, tetapi mereka mau tahu. Nah, mereka menyelidiki apakah apa yang disampaikan Paulus sesuai nggak dengan kitab suci. Nah, itu saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 17 ya. Mereka menyelidiki, dari ya, pelajari, dan mereka menemukan benar apa yang diajarkan Paulus itu adalah kebenaran. Itu kita harus belajar dari situ. Oke, ya, jadi jemaat lokal, gereja-gereja kecil, yang kita harus selalu mau belajar dan juga mau nyelidiki Alkitab. Apa yang dikatakan orang itu benar nggak? Nah, kita harus pakai Alkitab sebagai dasar kita. Oke. Nah, kemudian Paulus ingin juga ya menjelaskan mengenai apa yang dia hadapi ya, tantangan dia dalam pelayanan ini. Dia bukan bermegah dengan apa yang dia memiliki sebagai rasul, punya kuasa melakukan mujizat, tapi dia bermegah di dalam salib Kristus, bukan prestasinya gitu. Dia bisa bangga prestasi dia, udah kemana-mana, menjelajah kemana, memberitakan Injil, dia hebat, betul, sernya hebat. Tapi dia mau bermegah dalam Kristus, bukan karena prestasi, saudara. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di ayat 22 ya. Ini nih orang Yahudi ini memang ada yang menjadi bagian-bagian yang rasul yang palsu ya, menyamar seperti rasul gitu ya. Jadi penginjil palsu dan sebagainya. Nah, di sini dia katakan, apakah mereka orang Ibrani? Nah, mereka dipanggil mereka itu yang mengajarkan yang benar. Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Ini sebenarnya bagus juga kalau kita membahas. Apa maksudnya pakai istilah Ibrani? Ibrani ini sebenarnya ada mengidentifikasikan asal-usul daripada orang Israel itu, orang Jews itu adalah dari disebut Hebrew. Hebrew bisa bahasa dan bisa juga bangsanya, asalnya gitu ya. Memang gitu ya. Oke, bahasa atau bangsanya kan. Nah, kalau
disebut aku orang Israel adalah orang Israel dari Yakub, namanya diganti menjadi Israel, di mana Tuhan memilih dari umat pilihannya melalui Yakub. Jadi disebut Israel, artinya aku orang yang dipilih, dipilih Allah. Mereka juga dipilih, aku juga dipilih. Nah, kemudian aku keturunan Abraham karena bapak orang Israel itu kan nenek moyangnya kan saudari Abraham. Sangat jelas. Nah, dia ingin mau kembalikan kepada identifikasi dirinya sama dengan mereka itu. Oh, mereka bilang kami juga orang Ibrani, tapi mereka mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Paulus. Nah, ayat ketiga, apakah mereka pelayan Kristus? Nah, ada yang disebut pelayan Kristus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, Paulus bilang, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering. Nah, di sini kita bedakan Paulus dengan yang lainnya. Dia ingin memegang dalam salib. Salib ini artinya penderitaan, the suffering of Christ, penderitaan Kristus. Dia ingin memegangkan di situ, saudara-saudara. Kenapa? Dalam pelayanannya, kalau kita melihat, Paulus itu banyak sekali menderita. Sangat-sangat menderita luar biasa daripada rasul-rasul yang lain dia. Dia di sini dikatakan ya dia berjeri lelah, sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya, sewaktu-waktu bisa mati, tapi nggak mati juga ya. Gitu ya Paulus ya. Dia bilang 24, 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang satu pukulan. Berarti 39 kali dipukul ya, dicemeti gitu ya. Nah, kemudian lagi apa? 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Nggak ada orang seperti dia mengalami kapal karam 3 kali. 3 kali mengalami karam kapal. Sekali semalam aku terkatung. Nah, kapal karam berada di laut itu semalam ya. Luar biasa. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Nah, bahaya banjir. Jadi pada masa itu juga kelihatan juga bisa hujan lebat, juga bisa air bandang ya. Jakarta kemarin banjir, ya gitu ya. Oke. Dan bahaya penyamun, ya orang yang mau rampok. Bahaya yang pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Katanya. Coba tantangannya luar biasa ya dari laut, dari darat, dari Yahudi, kemudian dari saudara-saudara palsu. Waduh, luar biasa. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Nah, tidak tidur. Kalau kita masih tidur ya, kadang-kadang saya bisa tidur nyenyak, kadang-kadang juga nggak bisa tidur nyenyak di masa usia yang sudah lansia. Paling-paling tidurnya 4 jam, ada 5 jam. Kalau 6 jam sudah bagus. Ya kan? Jam 3 sudah bangun saya. Paulus tidak tidur. Wah, luar biasa, bukan luar biasa, dia orang-orang yang sangat-sangat banyak menderita. Aku lapar katanya. Aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Ya kan nggak ada makanan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Nah, saudara kita lihat dari apa yang diungkapkan itu ya kepada orang Korintus ya. Seharusnya mereka itu menyadari betapa Paulus ini dia rasul dan dia mengasihi mereka. Kenapa? Karena dia ingin supaya mereka itu menjadi orang Kristen yang setia kepada Kristus. Ya kan? Karena mereka adalah jemaat yang telah dipertunangkan ya, dipersiapkan menjadi mempelai wanita yang harus virgin. Virgin itu kan perawan ya bagi Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, apa yang disampaikan di sini tuh? Ini mengingatkan kita sebagai pelayan Tuhan. Apalagi kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, kita dikit-dikit sudah ngeluh-ngeluh ya kepada Tuhan ya. Ya kan? Kita harus
menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang harus punya spirit, harus ada punya apa? Semangat gitu ya, semangat sebagai orang Kristen ya. Jangan kendor menghadapi keadaan dunia ini. Memang dunia ini penuh dengan keluh kesah, ya kan? Dunia yang sedang bergejolak di mana-mana. Ya, ekonomi susah dan semua politik juga mengalami uh, pergolakan dan sebagainya yang buat kita susah. Ya, tapi kita punya Tuhan kan? Kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Apalagi Paulus ini. Banyak sekali yang dia alami melebihi kita, melebihi kita. Kita hanya berapa persen aja kalau dibandingkan Rasul Paulus. Oke. Nah, dia tutup begini. Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Nah, dia bukan prestasi. Dia tidak pernah membangga. Oh, enggak. Nah, beda ya zaman sekarang ya. Banyak orang bangga ya punya gereja besar, punya jemaat besar dan sebagainya ya. Bisa khotbah, sudah jutaan orang mendengar dia khotbah gitu kan. Kan tidak ada pendeta besar sini. Oh, saya sudah berkhotbah, sudah berapa juta-juta orang mendengar saya, sudah berpuluh-puluh ribu berapa kali saya berkhotbah ya. Mereka bangga prestasi. Paulus tidak pun bangga dalam prestasi loh, saudara. Hebat. Nah, makanya saya belajar banyak tentang surat-surat Paulus dan pri Paulus. Oh, Tuhan, kami belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Rasul Paulus. Dia tidak bangga karena prestasinya hebat. Tapi dia bangga karena apa? Karena penderita dalam Kristus, bersama Kristus dan dalam kelemahannya. Ya kan? Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Puji Tuhan. Oke, di Damsik wali negeri Raja Arestas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku turun dari sebuah tingkap keluar kota dan dengan demikian aku terleput dari tangannya. Nah, dia pernah mengalami mula-mula itu dia. Kan dia bertobat kan, Tuhan Yesus mendapatkan diri masuk ke Damsik, memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat. Orang Yahudi marah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita banyak bisa mempelajari ya apa yang disampaikan Paulus kepada kita ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang setia kepada Kristus, setia dalam kebenaran. Ya, memang tantangan kita bukan hanya dunia ini tetapi juga ajaran sesat yang ada di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.